Ya, keseimbangan pasar dari kata seimbang dan pasar. Kalau kalian lihat dari arti secara harfiah, ya di sana ada kata pasar. Kalau kita katakan pasar ya berarti di situ ada konsumen, ada produsen, dan ada suatu kegiatan tawar-menawar dan terjadilah suatu transaksi antara kedua belah pihak dimanapun itu berada ya. Saat ini kita ketahui bahwa pasar tidak selalu harus ada tempat, bisa saja secara offline maupun online. Lalu seimbang, seimbang terjadinya keseimbangan yaitu bagaimana antara produsen dan konsumen ini melakukan suatu kesepakatan. Jadi ada suatu keinginan dari si konsumen sesuai dengan kemampuannya dan bagaimana dengan produsen juga bersedia memberikan barang atau produk yang dihasilkannya kepada konsumen. Jadi kalau kita definisikan bahwa keseimbangan pasar adalah suatu kesepakatan yang terjadi antara kemampuan konsumen dengan kesediaan produsen di dalam menentukan tingkat harga tertentu dari sejumlah produk, baik itu barang maupun jasa. Jadi misalkan konsumen mempunyai kemampuan adalah 100.000 untuk membeli suatu produk Y. Lalu produsen mengatakan harga produk Y ini dia akan memberikan kepada konsumen adalah satu produknya adalah 20 misalkan. Nah, nanti akan terjadi suatu kesepakatan di mana konsumen menginginkan dari 100.000 itu mungkin adalah sebanyak 15 ya. 15 katakanlah atau 10 produk. Nah, berapa tingkat harga yang akan diberikan oleh produsen terhadap produk itu. Nah, itulah yang dikatakan nanti sepakat, seimbang. Seimbang bagi konsumen dengan kemampuannya, dia mendapatkan apa yang diinginkan, dan bagi produsen, dia bisa memberikan produknya dengan tentunya tujuannya adalah mencapai suatu keuntungan. Itu pengertian keseimbangan pasar. Lalu bagaimana kalau kita lihat di dalam permasalahan ekonomi yang akan kita jelaskan secara grafik? Tentunya kalau kita gambarkan secara grafik nantinya adalah kita akan membuat grafik fungsi demand. Fungsi demand ini menggambarkan ada gejala dari kemampuan si konsumen. Dan grafik dari fungsi supply adalah penunjukan gejala kesediaan si produsen di dalam menawarkan produknya. Nah, ya tentunya kalian sudah tahu bagaimana cara membuat grafik. Kita harus mempersiapkan diagram gambarnya. Nah, lalu untuk menggambarkan fungsi demand dan fungsi supply, syaratnya adalah di kuadran 1 darah positif, dan gerakan fungsi demand adalah dari kiri atas ke kanan bawah, fungsi supply adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, itu nanti kita gambarkan di dalam satu diagram. Maka apabila ada suatu titik pertemuan antara grafik dari fungsi demand dan fungsi supply, maka titik itulah yang dikatakan titik keseimbangan pasar atau market equilibrium point. Nah,
Dari titik itulah yang nantinya kita akan mengetahui harga pasar yang berlaku untuk sejumlah transaksi yang terjadi antara konsumen dan produsen. Nah, jadi ini membuat grafiknya ya tergantung apakah nanti grafiknya fungsi linear atau mungkin fungsinya adalah fungsi kuadrat ya. Nah, kalau secara sederhana misalkan fungsinya linear adalah garis lurus, buat dulu grafiknya dari fungsi demand linear cukup 2 titik, lalu hubungkan 2 titik koordinat, dihubungkan. Fungsi supply juga, ya. Ingat, gambar hanya ada di kuadran 1 atau dua arah positif. Jadi, itu adalah pengertian dari keseimbangan pasar yang nantinya kita akan temukan suatu kesepakatan itu dalam suatu titik yang disebut dengan titik keseimbangan pasar. Lalu dalam penentuan titik keseimbangan pasar, nah, tadi sudah dikatakan bahwa titik keseimbangan pasar adalah titik pertemuan antara grafik fungsi demand dengan fungsi supply atau titik potong. Nah, dalam matematik disebut dengan titik potong. Nah, kalau begitu, harga pada fungsi demand atau price demand, atau saya beri simbol adalah PD, itu sama dengan harga atau price pada supply. Nah, quantity atau jumlah barang pada demand atau yang diminta sama juga dengan quantity atau jumlah barang pada supply, ya. Nah, itu yang dikatakan titik potong atau dalam hal ini yang dikatakan dengan titik keseimbangan pasar. Nah, ini prinsipnya. Tinggal kita masukkan fungsi-fungsinya. Nah, baiklah, kita lihat contoh soal yang ada. Saya berikan contoh soal 2 buah yang saya akan jelaskan satu soal, yaitu soal A, dan kalian mengerjakan sendiri soal B. Nah, di sini fungsi demand kita lihat ada dalam bentuk persamaan linear dalam bentuk P sama dengan fungsi Q, di mana Q adalah variabel bebasnya. Dan kita lihat di situ P sama dengan 10 min 2Q. Kemudian fungsi supply dilihat di situ dalam bentuk fungsi Q juga. Persamaannya adalah P sama dengan 3/2Q plus 1. Ya. Lalu, berapakah titik keseimbangan pasarnya? Atau diminta di situ, carilah titik keseimbangan pasar. Lalu, tunjukkan dengan grafik titik potongnya atau titik keseimbangan pasar tersebut. Nah, tadi prinsipnya sudah kita katakan bahwa P pada demand. P-nya adalah 10 min 2Q. P pada supply adalah 3/2Q plus 1. Nah, kita letakkan. Jadi 10 min 2Q sama dengan 3/2Q plus 1. Tinggal kita pindahkan ruas. Yang ada variabel yang sama dikelompokkan. Jadi di sini 10 min 1. Nah, jadi 1 yang di ruas kanan pindah ke kiri, tadinya positif menjadi negatif. Ingat, perpindahan dari ruas kiri ke ruas kanan, tanda harus berubah. Ya, positif jadi negatif, perkalian menjadi pembagian, dan sebaliknya. Nah, jadi yang min 2Q di ruas kiri itu pindah ke ruas kanan. Jadi 10 min 1 plus 3/2Q plus 2Q. Kita dapatkan hasilnya
adalah Q sama dengan 18/7. Lihat ke kanan ya. Nah, lalu Q pada demand, kita katakan tadi Q pada demand sama dengan Q pada supply. Jadi kita bisa substitusikan nilai Q yang kita dapatkan ke fungsi demand maupun ke fungsi supply. Nah, saya memasukkannya atau mensubstitusikannya ke fungsi demand. Karena fungsi demand dalam kondisi apapun selalu tetap. Jadi dengan catatan bahwa kondisi lain adalah ceteris paribus, ya. Jadi yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta hanyalah harga barangnya. Jadi faktor-faktor lainnya dalam kondisi tetap. Nah, ini jadi demand juga akan tetap. Kita lihat di situ. Q kita masukkan ke fungsi demand yaitu 18/7 dan kita dapatkan hasil P-nya adalah 34/7. Jadi, titik keseimbangan pasar terjadi pada harga pasar adalah 34/7 satuan harga untuk sejumlah transaksi yaitu sebanyak 18/7 unit. Jadi kalau seandainya kita inginkan berapa per unitnya, ya harganya tinggal dibagi saja dengan jumlah transaksinya. 34/7 dibagi 18/7, itulah harga per unitnya. Harga pasar ya, yang berlaku. Nah, kalian bisa lihat untuk grafiknya. Ini kalian buatkan dulu diagram kartesius yang kita gambarkan hanya di kuadran 1 atau daerah positif. Nah, untuk menggambarkannya pada umumnya untuk sumbu vertikal digunakan untuk price atau harga dan yang horizontal adalah quantity atau jumlah barang atau jumlah produk. Lalu kita lihat di sana fungsi demand atau dalam hal ini gejala permintaan atau kemampuan dari konsumen adalah pada saat tidak ada barang, konsumen mampu membayar 10. Ya. Itu kita cari. Atau kalian bisa membuatkan gambarnya, ambil 2 titik. Pada saat Q-nya sama dengan 0 adalah P-nya 10. Dan bagaimana kalau seandainya P-nya 0, Q-nya tinggal masukkan aja ke dalam persamaan. Kalau P-nya 0, berarti 0 sama dengan 10 min 2Q, pindah ruas. Ya. Min 2Q pindah ruas ke kiri menjadi positif 2Q sama dengan 10, Q sama dengan 5. Jadi ini kita lihat grafiknya itu pada saat P-nya 0, Q-nya 5. Ini 5 ya. Nah, ini 5. Jadi itu kita buatkan grafiknya. Lalu fungsi supply, begitu juga fungsi supply. Kita ambil 2 titik. Ambil 2 titik pada saat Q-nya 0. Q-nya 0, berarti kita masukkan ke persamaannya. Ini Q-nya 0, maka P-nya sama dengan 1. Ini 1 ya, ini agak loncat. Lalu kita ambil saja titik yang lain, apakah Q-nya 2? Kalau Q-nya 2 berarti 3/2 kali 2, jadi sama dengan 3 ditambah 1, 4. Jadi kalau Q-nya 2,
P-nya 4. Nah, jadi kita misalkan aja ambil 2 titik lalu kita tarik, ya. Nah, itu fungsi supply. Nah, kita gambarkan grafiknya dalam satu diagram, maka ada suatu titik potong. Yang tadi kita temukan hasilnya adalah Q-nya sama dengan 18/7, di mana untuk P-nya adalah 34/7. Ya, boleh dijadikan desimal, terserah. Jadi itulah titik keseimbangan pasar yang bisa kalian pahami, dan ini harus kalian kuasai prinsip dasar di dalam suatu perekonomian. Ya, kalian harus tahu di mana itu titik keseimbangan pasar. Pengertiannya juga harus tahu dan bagaimana menggambarkannya, dan juga bagaimana nantinya kalian menentukan harga pasar. Ya, ini penjelasan saya untuk tugas mandiri kalian bisa kerjakan nantinya dikirim ke learning, ya, sebagai tugas mandiri. Kalian kalau matematik itu tidak bisa hanya dibaca, tapi harus dicoba untuk menyelesaikan soalnya sendiri. Ada 4 pasang fungsi demand dan fungsi supply. Kalian diminta untuk mencari titik keseimbangan pasarnya dan buatkan grafiknya. Di mana pada grafik itu tunjukkan titik keseimbangan pasarnya, atau diberi simbol dengan E equilibrium atau MEP, market equilibrium point, ya. Oke, demikian saja penjelasan saya tentang keseimbangan pasar. Terima kasih untuk perhatian kalian pada materi yang saya berikan.